Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel terkece, terbadai, dan terjanam-janam. Apa kabar Sobat Baraya dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini kiriman dari Pak Bambang. Beliau adalah budayawan sekaligus penulis. Dan bagi kalian yang suka dengan konten tentang sejarah, kalian bisa kunjungi channel beliau yang saya sertakan di deskripsi. Seperti apa ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Nama saya Ajum, kelahiran Wonogiri. Sejak SMP, saya suka sekali menulis cerita. Khususnya cerita-cerita yang berbau mistis, baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Kegemaran saya menulis terus berlanjut sampai saya SMA, bahkan sampai kuliah. Setelah selesai kuliah, saya membuka usaha percetakan dan tentunya melanjutkan menulis di media massa. Dan saya juga mengajar di SD dan SMP di Ngadirojo sampai Wonogiri. Sambil usaha percetakan, saya pun sering mengirim cerita saya ke salah satu media massa yang ada di Wonogiri. Majalah berbahasa Jawa yang lembarannya ada kolom khusus cerita horornya. Dan di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dan salah satu customer saya yang pernah saya tulis di majalah Jawa itu. Pada suatu ketika, ada seorang wanita, mungkin usianya sekitar 40 tahun, datang ke percetakan untuk memesan undangan hajatan pernikahan anaknya. Seperti biasa, saya pun memberikan contoh-contoh undangannya. Setelah mengobrol ke sana kemari, tiba-tiba wanita itu melihat tumpukan majalah yang berada tidak jauh dari tempat duduknya. Dan pada saat membuka majalah tersebut, sampailah di kolom halaman lelembut. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah dunia makhluk halus. Tiba-tiba raut wajah wanita itu berubah. Terlebih setelah melihat nama penulisnya adalah nama saya, Ajum. Lalu wanita itu bertanya, apakah kisah ini semua nyata? Tanyanya padaku. Lalu aku pun menjawab, ya, itu nyata. Pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang saya tulis setelah mendapat persetujuan dari narasumbernya.
wanita itu kemudian berkata lirih bahwa dirinya juga pernah punya cerita dengan makhluk halus. Lalu wanita tersebut meminta saya untuk menuliskan dengan syarat menyamarkan nama dan alamat, dan saya pun setuju. Dan untuk menjaga kode etik, kita pakai nama samaran. Kita panggil saja wanita itu Indah dan suaminya Itab. Cerita ini berawal ketika usia perkawinan Mbak Indah dan Mas Itab baru berjalan 3 tahun. Waktu itu Mbak Indah baru berusia 23 tahun. Sementara Mas Itab berusia 25 tahun. Kepada saya Mbak Indah menceritakan bahwa suaminya, Mas Itab, bekerja sebagai supir kontainer di sebuah perusahaan di Solo. Pekerjaannya ini menyebabkan Mas Itab sering berpergian keluar kota, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Pada suatu ketika, Pak Itab mendapat tugas dari tempatnya bekerja untuk mengantar barang ke Sumeneb. Mas Itab berangkat dari rumah mengendarai truk kontainernya. Dia berpamitan pada istrinya Indah. Berangkat sekitar jam 5 sore. Mbak Indah mengantarkan suaminya sampai truk itu hilang dari pandangan matanya. Namun, malam harinya, sekitar pukul 19.00, terdengar suara truk memasuki halaman rumahnya. Karena kebetulan waktu itu, saya tinggal berdekatan dengan pool tempat parkir khusus truk-truk pengangkut barang. Lalu tak lama terdengar ketukan pintu. Setelah dibuka, ternyata itu suaminya balik lagi. "Loh, kok Mas balik lagi?" tanya Indah pada suaminya. Suaminya pun hanya menjawab, "Aku lagi gak enak badan nih." Dan suaminya pun meminta Indah menyiapkan air hangat untuk mandi. Setelah selesai mandi, sang suami pun minta dipijit. Katanya badan terasa capek. Namun pas Indah lagi memijit suaminya, Indah merasa aneh. Badan suaminya begitu dingin. "Mas, kok badan kamu dingin banget ya? Kamu meriang?" tanya Indah pada suaminya. Namun suaminya hanya diam dan membalikan badan. Setelah itu, terjadilah enak-enak alias berhubungan suami istri. Jujur, di situ saya mendengarkan cerita Mbak Indah agak sedikit malu dan takut terdengar sama istri saya. Dan Mbak Indah pun melanjutkan ceritanya. Mbak Indah bilang malam itu beda dari biasanya. Mbak Indah cukup kelelahan karena hampir 2 jam Mbak Indah melayani suaminya. Setelah selesai, waktu itu pukul 23.00 malam. Suaminya berpamitan lagi untuk berangkat ke Sumeneb. Dan Mbak Indah pun berkata, "Nggak bisa besok saja, Mas." Dan suaminya pun menjelaskan kalau barang harus sampai besok pagi. Jadi
malam ini harus saya kirim. Seperti biasa, istri mengantarkan sampai suami masuk mobil. Suara mesin meraung sejenak. Namun tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Mbak Indah pun masuk ke dalam untuk mengecek siapa yang menelpon. Pas dilihat, ternyata itu telepon dari suaminya. Mbak Indah pun hanya tersenyum karena dia kira suaminya sedang bercanda. Namun, pas Mbak Indah menoleh keluar, suami dan mobil truknya sudah nggak ada. Padahal, barusan masih terdengar suara raungan mobil. Mbak Indah pun kebingungan. Sementara suara dering handphone masih terus berbunyi. Mbak Indah pun langsung mengangkat telepon dari suaminya itu. "Halo mas, ini kamu?" tanya Indah kebingungan. "Iya Ndah, ini aku. Emang siapa lagi? Kamu kenapa? Kok seperti orang gugup gitu?" tanya suaminya kepada Indah. Di situ Indah gak berani cerita. Namun Indah kembali bertanya, "Kamu sudah sampai mana mas?" tanya Indah seperti mempertegas ingin tahu keberadaan suaminya. Suaminya pun menjawab, "Aku masih di Saradan, arah Madiun Dah." Mendengar jawaban sang suami, Mbak Indah pun kaget dan langsung berkeringat dingin. Malam itu pun Mbak Indah tak bisa tidur karena memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Mbak Indah bercerita kalau kejadian itu terjadi berulang-ulang. Mbak Indah tahu kalau ini salah. Mbak Indah bukan tidak berusaha menolak, tapi semakin Mbak Indah menolak, makhluk halus yang menyerupai suaminya itu akan semakin beringas. Pernah pada suatu kesempatan, Mbak Indah berteriak meminta tolong, dan tetangga pun berdatangan. Tapi mereka tidak melihat makhluk itu. Padahal jelas-jelas makhluk itu ada di samping Mbak Indah. Dan tetangga Mbak Indah mengira Mbak Indah hanya berhalusinasi. Dan Mbak Indah hanya bisa kembali pasrah. Namun, ada suatu ketika pada saat suami Mbak Indah pulang, Mbak Indah menolak diajak berhubungan badan. Tak tahunya yang ngajak suaminya yang asli. Jelas saja membuat suaminya marah-marah. Namun, meskipun demikian, Mbak Indah tidak berani menceritakan kepada suaminya. Karena gak mau kejadian ini terus berulang, akhirnya Mbak Indah berinisiatif untuk pergi ke orang pintar. Dan kata orang pintar tersebut yang sering melakukan badan dengan Mbak Indah adalah genderuwo, penghuni pohon sawo yang berada di belakang rumah Mbak Indah. Genderuwo tersebut menyerupai menjadi suami Mbak Indah. Hingga di salah satu kiai yang dikunjunginya memberikan semacam jimat atau kain bertulis raja bertulisan Arab untuk digantungkan pada pintu tempat biasanya makhluk yang menyerupai suaminya itu masuk. Selain itu, Mbak Indah juga dianjurkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga sholat 5 waktunya
tepat waktu dan memperbanyak sholawat. Selanjutnya, Mbak Indah menaruh jimat pemberian kiai itu di atas pintu. Alhamdulillah, makhluk halus yang sering menyerupai suaminya itu memang tidak bisa masuk rumah. Mbak Indah hanya mendengar suara ciricit rem truk, suara langkah kaki, dentuman kecil, dan suara auman mobil yang perlahan-lahan menjauh. Di situ saya coba bertanya pada Mbak Indah, kapan biasanya makhluk halus yang menyerupai suami Mbak Indah itu datang? Dan Mbak Indah pun menjawab, tiap kali suaminya mendapat tugas mengirim barang keluar kota, pasti makhluk itu datang. Aku pun kembali bertanya kepada Mbak Indah, apakah sampai hari ini makhluk itu masih suka datang ke rumah? Dan jawaban Mbak Indah bikin saya kaget bahwa makhluk itu sampai hari ini masih suka datang ketika suaminya pergi bertugas. Dan Mbak Indah pun menambahkan, sampai detik ini suami tidak tahu apa yang telah menimpa Mbak Indah. Di situ saya menghela napas dan Mbak Indah pun pamit pulang. Dan cerita ini pun tamat. Terlepas dari cerita ini benar apa tidaknya, kita doakan saja. Semoga rumah tangga Mbak Indah dan Mas Itab selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin.